Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang beriman, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran banyak berisikan perintah untuk berbuat baik agar manusia menjadi orang yang mulia. Al-Quran juga banyak memperbincangkan tentang manusia dan rahasia alam semesta. Salah satu keutamaan dari kitab suci Al-Quran yaitu adanya kebenaran dari setiap kata dan kalimat yang terdapat di dalamnya, yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Para ilmuwan telah banyak menemukan bukti-bukti ilmiah ini, sehingga orang-orang yang menuduh Al-Quran dengan tidak benar dapat dibantah. Hal ini sekaligus menjadi penguat bahwa Al-Quran merupakan kebenaran dari firman Tuhan alam semesta. Salah satu kebenaran Al-Quran yaitu tentang penciptaan manusia. Lalu, bagaimanakah penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran dan bagaimana penciptaan manusia menurut sains? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Membahas tentang penciptaan manusia, tentu kita akan mengingat tentang Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Nabi Adam dijuluki sebagai Abu al-Bashar atau nenek moyang manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses dan tahapan penciptaan manusia pertama itu, mulai dari tanah sampai wujud manusia yang bernyawa. Semua proses itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada 6 proses dalam penciptaan manusia. Tahap pertama dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 59. Artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat tersebut menjelaskan analogi Nabi Isa dengan Nabi Adam alaihissalam yang sama-sama diciptakan tanpa seorang bapak. Bahkan, Nabi Adam bukan hanya tanpa bapak, akan tetapi juga tanpa ibu yang mengandung dan melahirkannya. Adam diciptakan dari tanah. Al-Baidawi menjelaskan, ayat tersebut merupakan penjelasan dalam bentuk penganalogian. Diciptakannya Nabi Isa dengan Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Keduanya sama-sama tercipta dari tanah. Dalam hadis sahih dijelaskan, Abu Dawud dan Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, kalian semua adalah anak cucu Adam dan Adam terbuat dari tanah. Dalam hadis sahih yang lain juga dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah, digenggamnya dari semua jenis tanah, sehingga rupa anak cucu Adam sebagaimana dari tanah diambilnya, sehingga dari mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, antara putih dan hitam. Ada yang berbahagia, bersedih, buruk, baik, dan antara keduanya. Dr. Salah Al-Khalidi memaparkan, hadis ini menjelaskan rahasia perbedaan warna kulit manusia. Hal itu karena adanya perbedaan warna tanah saat penciptaannya, sebagaimana perbedaan manusia dari jiwa, karakter, dan lakunya. Hal itu karena perbedaan jenis bahan tanah penciptaannya. Tahap yang kedua yaitu dalam bentuk tanah yang dicampuri air. Di dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata tin, sehingga perbedaannya adalah jika pada tahap pertama murni tanah, maka tahap kedua ini sudah dicampuri dengan air. Allah berfirman di dalam Quran surat Shad ayat 71, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nabi Adam sudah dalam bentuk tanah liat yang kering dan kuat. Jika sebelumnya lembek karena mengandung air, maka tahap ini sudah mengering dan keras, yaitu sebuah tahap lanjutan dari proses sebelumnya. Allah berfirman di dalam Quran surat As-Saffat ayat 11, yang artinya, maka tanyakanlah kepada mereka musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Imam Raghib Al-Asy-Syifani menjelaskan bahwa arti kata lazib adalah tanah yang sudah mengeras. Menurut Dr. Salah Al-Khalidi, ini merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya yang berupa perubahan dari tanah yang lembek karena berair menjadi tanah liat yang kokoh dan kuat. Tahap keempat. Pada tahap keempat, berubah menjadi wujud tanah yang berwarna hitam, berbau tidak enak, berubah bentuk dan kering. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dr. Salah Al-Khalidi menjelaskan, ini merupakan tahap kelanjutan dari sebelumnya. Setelah sebelumnya tanah berair yang lembek menjadi kering dan mengeras, lalu dibiarkan sesaat hingga menjadi berwarna hitam, berbau tidak enak, berubah pola dan kering. Tahap kelima.
Pada tahap kelima ini, wujudnya berupa tanah kering yang mengeluarkan bunyi ketika diketuk. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 14, yang artinya Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Al-Imam Al-Baidawi menjelaskan, kata sol-sol memiliki arti tanah kering yang memiliki suara. Senada dengan Al-Baidawi, Dr. Salah Al-Khalidi juga menjelaskan bahwa sol-sol berarti tanah kering. Dinamakan demikian karena mengeluarkan bunyi jika diketuk. Sederhananya, kita bisa membayangkan tanah yang sudah diolah menjadi sebuah tembikar, kering dan karena kerasnya akan mengeluarkan bunyi jika diketuk. Tahap ke-6. Pada tahap ke-6, Adam sudah dibentuk dalam wujud manusia dan sudah ditiupkan ruh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11, artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Dr. Salah Al-Khalidi menjelaskan, ini merupakan fase kedua setelah fase penciptaan sebelumnya, yaitu 5 tahap sebelumnya. Setelah sebelumnya berupa tanah yang mengeras, kemudian dibentuk dan ditegakkan, jadilah bentuk patung dan wujud manusia. Ini sebelum ditiup ruh. Berikutnya, barulah ruh ditiupkan kepada Adam. Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Hanya saja jin terlalu angkuh untuk mematuhi perintah Tuhan dan sujud pada makhluk yang berbahan baku tanah itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28-29, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Pada tahap ke-6 ini merupakan finalisasi dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Allah juga memberikan petunjuk ilmiah terkait dengan penciptaan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan proses penciptaan manusia dari saripati tanah yang telah ditentukan kadarnya. Karenanya, yang dimaksud dengan sulalah di atas bukanlah rangkaian makhluk hidup yang mendahului penciptaan manusia, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang sesat. Selanjutnya, segumpal darah ini berproses lagi sehingga menjadi segumpal daging. Sebagiannya mempunyai bentuk, sebagian lagi tidak mempunyai bentuk. Kemudian berproses lagi hingga berbentuk tulang yang dibungkus oleh daging. Setelah itu keluarlah janin itu sebagai bayi yang dijadikan Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Janin pada mulanya berbentuk dari sel yang dinamakan zigot yang dihasilkan dari pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Kandungan sifat keturunan yang dimiliki oleh masing-masing orang tua yang dibawa oleh kromosom inilah yang mengarahkan pembentukan janin dan perkembangannya. Peta kromosom ini seperti buku panduan yang tidak mungkin ditiru dan disalin seperti aslinya, meskipun dengan menggunakan ilmu dan teknologi tinggi. Namun, sebelum proses pembentukan janin dan perkembangannya, terjadi proses penentuan jenis kelaminnya dikarenakan adanya perbedaan perkembangan antara janin laki-laki dan perempuan dan perbedaan anggota tubuh lainnya. Yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin ini adalah nutfah atau air mani. Setelah penentuan jenis kelamin janin dan proses pemindahan kandungan sifat keturunan orang tua yang dibawa oleh kromosom, selanjutnya adalah periode berikutnya, yaitu periode al-alaqah. Dalam bahasa Arab berarti darah yang membeku. Dalam hal ini terbukti setelah dilakukan pengambilan gambar atas janin dari periode ini dalam bentuk darah yang membeku, di mana anggota tubuh belum terbentuk. Setelah dilakukan pengambilan gambar pada periode berikutnya, didapatkan bahwa janin telah berubah dalam bentuk segumpal daging atau mudghah yang menampakkan bentuk tubuhnya yang sempurna dan yang belum sempurna, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Daging ini kemudian menempel di dinding rahim sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu kelahiran. Rahim bagi janin adalah seperti tempat tinggal di mana ia menetap di dalamnya selama beberapa waktu tertentu, sampai saatnya ia keluar dari dalam rahim. Al-Quran sendiri ketika menceritakan tentang penciptaan manusia, petunjuk yang terkandung di dalamnya mengandung kebenaran yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
Salah satunya yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 20 yang artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Air hina yang dimaksud di dalam surat tersebut yaitu air mani. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 5-8 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Selain dua ayat tersebut, masih banyak ayat lainnya yang seluruhnya menunjukkan bukti ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa asal penciptaan manusia adalah air. Ayat ini sesuai dengan bukti ilmiah yang mengatakan bahwa kira-kira 70% dari tubuh kita adalah air. Karenanya, air sebagai asal segala sesuatu yang diciptakan merupakan unsur terpenting bagi setiap proses kehidupan. Dalam tubuh manusia, air berfungsi untuk melunakkan bahan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga mudah untuk dicerna. Mengamati pembahasan Al-Quran tentang penciptaan manusia, ada sebagian orang yang senantiasa meragukan kebenaran Al-Quran, menentang apa yang telah disampaikan Al-Quran tentang penciptaan manusia ini, apakah dari tanah ataukah air mani. Memperhatikan Al-Quran melalui ayat-ayatnya yang membicarakan tentang penciptaan manusia, kita akan mendapatkan bahwa ia senantiasa menggunakan kata min yang memiliki arti dari sebagian. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia pula yang menciptakan manusia dari tanah, maka kalimat dari air berarti sebagian unsur-unsur yang membentuk manusia diambil dari air. Mengenai berapa persen kadar air dalam penciptaan manusia, maka hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Karena penciptaan al-khalqu merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempermudah penjelasannya, kita berikan contoh. Misalkan seseorang memiliki bahan terigu, lalu ia mengolahnya menjadi adonan dengan menambahkan air. Kemudian adonan tersebut menjadi manis dengan ditambahkan gula, dan terakhir menjadi roti setelah di oven. Tentang penciptaan roti ini yang telah mencapai bentuk jadinya setelah mengalami beberapa proses perubahan, kita bisa saja mengatakan bahwa roti itu berasal dari terigu, air, ataupun gula. Karena memang semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar, semuanya adalah merupakan bahan dari pembuatan roti. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jenis tanah ini atau tin adalah merupakan perpaduan antara air dan debu, turab. Mengenai cara penyampurannya dan hakikatnya, serta kadar masing-masing unsur pembentuk manusia, maka hal itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu, apakah hikmah dari penciptaan manusia ini? Hikmah yang pertama adalah Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ilmu-ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Hikmah yang kedua yaitu agar manusia bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah yang membedakan antara penciptaan manusia dan binatang. Karena hikmah di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia. Allah juga mengutus Rasul kepada manusia dan menurunkan kitab-kitabnya. Seandainya penciptaan manusia itu sama dengan binatang, tentu diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab adalah perbuatan yang sia-sia semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 5-8 yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup sesudah mati. Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk berpikir dan meneliti bagaimana ia diciptakan dan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang hina, yang tidak mempunyai kuasa atas apa-apa. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari penciptaan manusia tersebut. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan hina dan tanpa kuasa apa-apa. Jadi janganlah kita sombong atas apa yang kita miliki saat ini, karena semua itu hanya pemberian, bahkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak sepatutnya kita sombong atas apa yang kita miliki saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.